Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya di sini izin memperkenalkan diri saya. Saya Imam Kusevi Alaf dari jurusan Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi Fakultas Ilmu Olahraga kelas 2020. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah dan perkembangan pencaksilat di Indonesia. Pencaksilat adalah seni bela diri Asia yang berasal dari budaya Melayu. Seni bela diri ini secara luas dikenal di Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura, tapi bisa ditemukan di berbagai variasi di berbagai negara sesuai dengan penyebaran suku Melayu seperti Filipina Selatan, Thailand Selatan. Berkat peranan para pelatih Indonesia, saat ini Vietnam juga telah memiliki pesilat-pesilat tangguh. Ada pula di sini induk organisasi Indonesia yang bernama IPSI. IPSI itu apa sih? IPSI kepanjangannya adalah Ikatan Pencak Silat Indonesia. Ada juga nama organisasi yang dibentuk Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei untuk mewadahi federasi-federasi pencak silat di berbagai negara, yaitu Persilat. Kepanjangannya apa? Kepanjangannya adalah Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa. Pencak silat sebagian dari budaya bangsa Indonesia, bersejalan dengan sejarah masyarakat Indonesia dengan aneka ragam situasi geografis dan etnologis secara perkembangan zaman yang dialami oleh bangsa Indonesia. Pencak silat merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia, dimiliki dari budidaya yang turun-temurun. Istilah pencak silat awalnya dari kata pencak, merupakan nama yang digunakan di Jawa, sedangkan silat digunakan di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan. Namun seiring berjalannya waktu, istilah pencak digunakan pada atraksi yang lebih mengedepankan unsur seni dan keindahan gerak, sedangkan istilah silat digunakan untuk atraksi yang mengedepankan unsur pertarungan. Pencak silat merupakan kepribadian bangsa Indonesia, dimiliki hasil dari budidaya turun-temurun. Sampai saat ini belum ada naskah atau himpunan sejarah pembelaan diri bangsa yang disusun secara ilmiah, hanya secara turun-temurun dan bersifat pribadi atau kelompok. Latar belakang dan sejarah pembelaan diri inti dituturkan sifat-sifat ketertutupan karena dibentuk oleh zaman penjajahan di masa lalu, merupakan hambatan pengembangan di mana kini kita menuntut keterbukaan dan pemasaran yang lebih luas. Di sini ada 4 perkembangan pencak silat sebelum penjajah Belanda. Perkembangan pencak silat dalam penjajahan Belanda, perkembangan pencak silat pada pendudukan Jepang, perkembangan pencak silat pada zaman kemerdekaan. Saya akan mengulas satu persatu. Perkembangan pencak silat sebelum penjajahan Belanda. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7. Akan tetapi asal mulanya belum dapat dipastikan. Meskipun demikian, silat saat ini sebagai budaya suku Melayu dalam pengertian yang luas. Syekh Samsudin 2005 berpendapat bahwa terdapat pengaruh ilmu bela diri dari Cina dan India dalam silat. Bahkan sesungguhnya tidak hanya itu. Hal ini dapat dimaklumi karena memang kebudayaan Melayu termasuk pencak silat adalah kebudayaan yang terbuka, yang mana sejak awal kebudayaan Melayu telah beradaptasi dengan berbagai budaya yang dibawa pedagang maupun perantau di India, Cina, Arab, dan Turki lainnya. Perkembangan dan penyebaran silat secara historis mulai tercatat ketika penyebaran banyak dipengaruhi oleh kaum ulama
seiring dengan penyebaran agama Islam pada abad ke-14 di Nusantara. Kala itu pencaksilat telah diajarkan bersama-sama dengan pencak pelajaran agama di surau-surau. Silat lalu berkembang dan sekedar ilmu bela diri dan seni tari rakyat menjadi bagian dari pendidikan bela negara untuk menghadapi penjajah. Selanjutnya, perkembangan pencaksilat penjajahan Belanda. Nah, pemerintahan asing yang berkuasa di suatu negeri jarang sekali memberi perhatian kepada pandangan hidup bangsa di pemerintah. Pemerintah Belanda tidak memberi kesempatan perkembangan pencaksilat atau pembelaan diri nasional karena dipandang berbahaya terhadap kelangsungan penjajahannya, sehingga perkembangan kehidupan pencaksilat atau pembelaan diri bangsa Indonesia yang dulu berakar kuat menjadi kehilangan pijakan kehidupannya. Hanya kelompok-kelompok kecil pencaksilat yang dipertahankan. Kesempatan yang diizinkan hanyalah berupa pengembangan seni atau kesenian semata-mata masih digunakan di beberapa wilayah yang menjurus pada pertunjukan atau upacara saja. Yang ketiga yaitu perkembangan pencaksilat pada pendudukan Jepang. Nah, di sini politik Jepang terhadap bangsa yang diduduki berlainan dengan politik Belanda. Pencaksilat sebagai ilmu nasional didorong dan dikembangkan oleh kepentingan Jepang. Nah, dengan mengobarkan semangat pertahanan menghadapi sekutu, di mana anjuran Shimizu diadakan pemusatan tenaga aliran pencaksilat di seluruh Jawa. Didirikan gerakan pencaksilat yang diatur oleh pemerintah. Di Jakarta waktu itu telah diciptakan oleh para pembina pencaksilat suatu olahraga berdasarkan pencaksilat yang diusulkan dan dipakai sebagai gerakan olahraga di tiap pagi di sekolah-sekolah. Jepang memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan unsur warisan kebesaran bangsa kita. Tujuannya adalah untuk mempergunakan semangat dan mengobarkan lagi demi kepentingan Jepang sendiri, bukan untuk kepentingan nasional kita. Yang keempat, ada perkembangan pencaksilat pada zaman kemerdekaan. Nah, di masa penjajahan Belanda, pencaksilat tidak diberikan tempat berkembang, tetapi masih banyak pemuda yang mempelajari dan mendalami melalui guru-guru pencaksilat. Para pemuda mempelajari dan mendalami melalui guru-guru pencaksilat Jawa dan semangat kebangkitan nasional semenjak Budi Utomo didirikan, mencari unsur warisan budaya yang dapat dikembangkan sebagai identitas nasional. Budi Utomo dikembangkan sebagai identitas nasional melalui Panitia Persiapan Persatuan Pencaksilat Indonesia. Maka pada tanggal 18 Mei 1948 di Surakarta terbentuklah IPSI yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro. Sekian presentasi saya. Apa ada salah kata yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.